Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita lanjutkan membaca matan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala faslun. Bermula ini satu fasal. Yukrahul israfu fihi bisabbi. Makruh berlebih-lebihan pada saat berwudu itu dengan cara menuangkan air. Maksudnya menggunakan air berlebih-lebihan. Nah, itu makruh. Apakah dituangkan, apakah di bawah keran? Pendek kata, bila air itu berlebihan. Perlu sedikit dibuat banyak, itu makruh. Lain halnya kalau dia menyelamkan tangan itu ke dalam air. Nah, itu tidak disebut berlebih-lebihan. Apalagi yang makruh, wa takhlilul lihyati lil muhrimi. Mencelah-celahi jenggot bagi orang yang sedang ihram. Ihram haji, ya. Kan di antaranya itu makruh. Ihram umrah itu pun makruh. Karena dikhawatirkan nanti tercabut sehelai saja rambut daripada tubuh itu sebab kelalaian dia, maka akan menimbulkan tebusan, ya. Kalau dalam haji umrah itu disebut namanya dam. Apalagi yang makruh, wa ziyadatu ala salasi, lebih daripada 3 kali basuhan. Itu pun makruh. Misal kata dia basuh tangan, dituang kali pertama sempurna dari ujung jari ke siku. Tuang lagi yang kedua, basuhan kedua, sempurna. Basuhan ketiga, sempurna. Lantas dia basuh lagi yang keempat, itu makruh. Lain halnya kalau basuhan dituangkan air ke tangan, baru terbasuh misal kata 1/3, tuang lagi baru dapatlah 2/3, tuang lagi jadilah 3/3. Itu 3 kali tuang baru terhitung 1. Maka ketika dia tuang lagi, dia siram tangannya kali keempat. Misal kata kali keempat itu terbasuh semua. Itu baru terhitung 2. Karena yang pertama tadi baru sempurna dia setelah terbasuh 3 kali. Makanya 3 kali terhitung 1. Yang dimaksud makruh di sini, basuhan pertama sempurna dari ujung jari ke siku, basuhan kedua sempurna, basuhan ketiga sempurna, tambahnya lagi, itu makruh. Tapi kalau macam tadi, walaupun nampaknya dia sudah 4 kali, itu sebenarnya baru 2 kali. Karena kali pertama itu disiram 3 kali. Apalagi yang makruh, wal isti'anatu biman yaghsilu a'dha'ahu ila li'udhrin. Minta tolong kepada orang lain menyiramkan anggota tubuhnya, itu makruh. Karena tak ada perlu ila li'udhrin, kecuali kalau memang ada perlu dia, ya. Itu tak ada masalah sama sekali. Ya, memang ada perlu dia, misal kata agak sulit dia menyiram, maka minta tolong kepada orang lain, itu tidak ada masalah. Inilah di antara makruh dalam berwudu. Berikutnya faslun, bermula ini satu fasal. Syurutul wudu'i wal ghusli, syarat berwudu dan mandi. Saya mau berwudu, apa syaratnya? Al-Islamu, mesti beragama Islam. Jadi kalau ada non-muslim dia berwudu, ya itu tidak disebut berwudu. Maka jatuhlah maknanya tanzif, sekedar membersihkan saja. Berarti dia tidak disebut berwudu, walau zahir nampak berwudu, karena syarat nomor 1 mesti dia beragama Islam. Wa tamyiz, ya, tamyiz ini mampu membedakan. Dia belum baligh, dekat baligh pun belum, tapi dia namanya tamyiz. Ya, kalau cara anak-anak sekarang, anak
taman kanak-kanak sudah disebut tamyiz. Cara sekarang lah. Umumnya anak sekarang itu pintar-pintar. Jadi TK saja dia sudah ngerti ABCD. Nah, itu dapat disebut tamyiz. Jadi kalau dia berwudu sah, ya. Ini harap difahamkan. Jadi berwudu dan mandi hadas besar adalah ibadah. Karena itu maka syarat pertamanya itu adalah beragama Islam. Keduanya adalah tamyiz, mampu membedakan. Ya, tamyiz itu mampu membedakan. Dapat dia membedakan. Misal kata kita sajikan di depan dia buah-buahan asli, buah-buahan palsu. Tahu dia memilihnya. Ya. Ibarat kata bahaya api, tahu dia. Atau kita suruh istinja, sudah pandai dia. Itu sudah disebut tamyiz. Apalagi wannaqa 'anil haid wan nifas wa amma yamna'u usulma ila al-basharati. Bersih dari haid dan nifas. Tentu maksudnya di sini adalah suci. Ya, bukan dia tidak sedang haid, dia tidak sedang nifas, berwudu sah. Kalau dia sedang haid, sedang nifas, tak ada sah wudu dia. Ya. Karena haid dan nifas itu meniadakan wudu maupun meniadakan wudu. Itu ya, meniadakan mandi hadas besar. Sedang haid, sedang nifas, mandi hadas besar apa? Wan naqa'u amma yamna'u usulma ilal basharati. Bersih, tidak ada sesuatu yang menghalangi air itu bisa sampai ke kulit. Benda apa sajalah, kita tak sebut contoh. Pendek kata, benda apa saja yang menghalangi sampainya air langsung ke kulit. Ya. Itu menghalangi atau membuat wudu menjadi tidak sah. Ya. Kemudian wal ilmu bi fardhiyatihi, tahu rukun-rukun wudu. Ya, tahu dia. Wal ilmu bi fardhiyatihi, tahu dia kefarduannya itu, tahu dia kefarduan wudu itu. Jadi bahwa wudu yang dikerjakannya itu adalah fardu. Tahu dia, oh ini memang wajib nih dikerjakan. Tahu dia. Kemudian alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan, tidak meyakini yang fardu daripada wudu itu sebagai sunat. Artinya rukun wudu itu tidak diyakininya sebagai sunat. Basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, kemudian berniat tertib, itu tidak diyakininya sebagai sunat. Ya, serendah-rendahnya untuk sah itu, dia meyakini semua perbuatan wudu itu wajib. Itu serendah-rendahnya. Sebab kalau begitu dia tidak menurunkan yang rukun menjadi sunat. Ya. Kemudian al-ma'u tahuru, airnya mesti yang suci. Ya, suci lagi menyucikan. Itu syarat elementer itu. Wajaril ma'i 'alal udwi, mengalirkan air di atas anggota tubuh yang mesti dibasuh. Ya, kalau macam kepala diusap, itu tak perlu mengalir. Mengalirkan air itu contohnya untuk kepala, untuk muka, tangan, dan kaki. Dia mesti mengalir air itu. Nampak dia, air itu mengalir. Kalau misal kita tengok, nampak air itu mengalir. Jadi bukan sekedar basah. So, kalau sekedar basah, mengusap bisa. Ya, jadi nampak air itu mengalir. Kemudian wadukhulul waqti wal wila'u li daimil hadasi, bagi orang yang senantiasa berhadas. Ya, misalkan sudah habis haid tapi terus keluar darah istihadah. Orang yang buang angin terus menerus. Maka untuk dia berwudu, karena dia itu namanya wudunya darurat. Untuk dia berwudu itu mesti dukhulul waqti, masuk waktu dulu, dan wila, continue, tak boleh berjarak. Dalam pengertian, segera setelah basuh muka, basuh tangan. Segera setelah basuh tangan, usap kepala. Setelah usap kepala, segera basuh kaki. Nggak boleh dijarakkan. Misal kata setelah basuh muka, duduk dulu sebentar, baru basuh tangan, tak bisa.
Ya. Nah, inilah syarat wudhu. Adapun terkait dengan khuf saya tak bacakan, oleh karena bagi kita ini boleh dikata hampir tidak ada kita praktekkan di Indonesia. Maka tak kita baca. Akan datang yang langsung kita baca adalah nawaqidul wudhu. Pembatal-pembatal wudhu. Hari ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.